Yang paling penting kita adalah menyiapkan generasi soleh yang berakidah lurus. Sedang pemahaman salaf, ini yang paling penting. Kemudian yang kedua adalah membekali mereka dengan tata ibadah dasar, ibadah yang wajib. Yaitu tentunya toharohnya yang benar, kemudian sholatnya yang benar, karena ini kan rutinitas harian ya. Kemudian rukun Islam yang lainnya. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmati tatimus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah kita berucap syukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah Allah memudahkan kita semua untuk kembali dalam program Jejak Alumni pada hari ini. Alhamdulillah hari ini kita berada di Pondok Pesantren Ibnu Umar yang terletak di Tangerang Selatan, dan tentunya bersama dengan salah satu alumni juga dari Pondok Pesantren Al-Furqon, ialah Ustadz Sulaiman Abu Syeka MPD Hafidhullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Ustadz. Masya Allah, terima kasih banget kita udah diterima di sini dengan baik Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Sama-sama, mohon maaf agak sebutannya ala kadarnya. Ya, Insya Allah Ustadz. Mohon maaf Cidan ya. Insya Allah. Ini ngomong-ngomong, Mahat ini yang sekarang ini ada ini khusus putri Ustadz ya? Ya, kalau untuk yang di ini kan kita ada 2 gedung ya. Gedung Legoso, ya, Jalan Legoso itu di Ciputat. Yang di sini ini yang kita tempati ini kita sudah ada unit KB, kelompok bermain, kemudian TK, kemudian SD di mana muridnya itu laki-laki perempuan. Kemudian SD kelasnya udah dipisah antara Iwan Ahwat. Kemudian untuk SMP SMA-nya SMP SMA Putri, khusus yang boarding tadi yang berasrama. Jadi kita SMP SMA Putrinya itu sekolah biasa, hanya saja kami menyediakan asrama bagi santriwati yang rumahnya jauh, gitu. Nah, Ustaz. Jadi tentunya di program Jejak Alumni ini selain nanti kita akan bahas lebih jauh tentang Ibnu Umar ini Ustaz ya. Insyaallah. Kita juga pengen tahu menggali lebih jauh lagi mungkin dulu pengalaman Ustadz nih. Ustadz kan asli Magetan ya Ustadz? Iya, saya asli Magetan. Masya Allah. Kalau sekarang tuh di Kecamatan Sidoarjo. Kecamatan Sidoarjo, ya. Masya Allah. Ustadz salah satu alumni di tahun 99 Ustadz ya? Iya. Nah, ini boleh ceritain Ustadz dulu dari Magetan, kok bisa Ustadz tahu Al-Furqon itu dari mana dulu Ustadz? Iya, dulu saya kan SMA-nya SMA Pertanian di Madiun. Kelas 3 itu sudah mulai kenal kajian-kajian. Cita-cita saya memang kenapa saya masuk pertanian, karena ingin jadi insinyur pertanian dulu ceritanya. Iya. Di tahun terakhir itu kita udah mulai ngaji, kemudian kita ngumpul sama teman-teman yang ngaji itu, habis ini mau kemana gitu. Nah, Yana cerita saya pengen kuliah di, mohon maaf saya sebut perguruan tinggi di IPB Bogor. Ya. Kemudian terakhir itu teman yang paling intinya paling dewasa itu mengatakan, menasihati kita untuk urusan dunia atau artinya cari penghidupan itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi, insya Allah kita akan dapat rezeki asal mau usaha. Tapi kalau untuk urusan akhirat, kalau kita nggak belajar, kita nggak menuntut ilmu, kira-kira kita bisa nggak masuk surga gitu. Intinya itu. Yes. Akhirnya saya merenung. Akhirnya kita sepakat, yuk kalau gitu kita mondok aja gitu. Di mana nih? Akhirnya ya karena teman-teman ngajaknya di waktu itu di Al-Furqon, karena Gresik Jawa Timur kan yang waktu itu yang terkenal Al-Furqon memang. Ya udah saya dengan 6 orang kalau nggak salah itu pergi ke Al-Furqon, mondok lah. Dulu jadi niatnya niat kita ya, bukan orang tua ya. Jadi itu awal mula masuk Al-Furqon tahun 95 ya. Jadi lulus SMA langsung masuk Al-Furqon. 95. Jadi terpanggil jiwa hijrahnya di tahun 95 Ustaz. 95 ya. Kita sudah mulai kenal itu kajian-kajian. Kita membayangin saat usia kita 95, Ana masih 5 tahun Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Nah, itu kan pastinya Ustaz kan belum ada saat itu background sekolah agama ya Ustaz ya. Tadi terakhir di cerita di SMK. Nah, saat pertama kali ke Al-Furqon apa yang Ustaz apakah sesuai dengan bayangan Ustaz saat itu atau gimana dulu Ustaz? Ya, kita sih waktu itu karena memang rame-rame ya. Saya kaget, termasuk kaget. Kenapa? Karena kan daerah saya Magetan itu dingin. Puncak lereng Lawu ya. Lereng Lawu dingin, terus
airnya juga enak lah gitu ya. Di Al Furqan kan panas. Bener, Ustaz. tepi rawa, tepi danau ya, tepi pantai. Jadi panas, kemudian airnya payau, gitu kan. Terus mohon maaf, makannya juga ala kadarnya. Dulu kan kita, mohon maaf, zaman saya itu bayarnya 15.000, makan 3 kali. Jadi kalau habis makan itu pasti cari lagi. Dulu namanya gorengan godo ya. Godo. Ya. Ya, jadi ya kaget. Sehingga dari 6 orang itu yang betah kalau nggak salah hanya 2 atau 3 orang waktu itu. Yang lainnya nggak betah. Karena kaget itu. Termasuk Ustaz. Alhamdulillah saya betah. Saya betah. Tapi mohon maaf di perjalanan itu sempat tergoda masuk pondok lain dan pernah daftar, cuman karena nggak diterima balik lagi ke Al Furqan. Oh gitu. Iya. Nah itu menarik tuh Ustaz. Iya, Jadi dulu Ustadz sempat ada kepikiran ya memang wajar lah kalau kita berangkap saya jadi tidak betah gitu Ustadz ya, mungkin karena suasana dan sebagainya. Tapi akhirnya Ustadz bisa meneruskan lagi sampai dengan lulus Ustadz. Tahun 99 Ustadz lulus. Iya, terakhir tahun 99. di Ali 2 ya Ustadz. Iya, di Ali 2. Jadi saat itu ini saya kagetnya juga apa? Pertama adalah saya itu kan kalau masuk penempatan kelas dulu kan EDA 1, EDA 2 itu kan dites. Betul Ustadz. Dan saya nggak punya kemampuan apa-apa kecuali ya mungkin pas di saat tes itu mungkin agak mudah bagi saya mungkin ya. Mungkin ya, tapi saya nggak tahu. Tak taunya diumumkan saya masuk di EDA 2. Jadi tidak di EDA 1. Iya. Kan di EDA 2 itu pelajaran sudah tinggi gitu loh. Sudah tinggi sehingga teman-teman saya lihat yang dari EDA 1 udah mulai bisa bahasa Arab gitu kan, saya 0. Terus kenapa saya ditempatkan di EDA 2? Nah, ini yang memotivasi saya untuk semangat belajar di situ. Jadi karena saya EDA 2, yang lainnya udah pada pinter, saya 0 ya, dari dasar sekali. Akhirnya saya mencari kakak-kakak senior untuk bantu, minta tolong, kadang teman sekelas untuk karena waktu itu sudah pakai kitab gundul ya, sebagian kitab gundul dan kebanyakan memang udah kitab gundul. Ya mau nggak mau saya harus ngejar ketertinggalan itu, dan hafalannya pun waktu itu sudah juz 29 ya. Padahal kan kalau EDA 1 kan juz amma, kita juz amma aja yang belum hafal. Justru ngapal juz 29 waktu itu, seperti itu. Ada kesulitan nggak dulu Ustadz, awal kali Ustadz belajar bahasa Arab lah misalnya Ustadz ya? Ya kita tahu Ustadz kan mungkin belum pernah untuk belajar secara intensif seperti itu. Ya, betul. Dan sekarang dan dikejar juga hafalannya dulu sempat gimana dulu Ustadz? Ya dulu sangat kesulitan ya, karena mohon maaf kita di EDA 2 itu pengantarnya sudah, artinya walaupun pengantarnya bahasa Indonesia ya, tapi bukunya itu, buku pelajarannya kebanyakan sudah berbahasa Arab. Jadi buku kita itu dulu gondrong semua jadinya. Jadi kita tulisin artinya satu persatu ya. Kemudian ya mengejar ketertinggalan itu, ya kita harus benar-benar bersemangat untuk nyari, artinya apa ya, nyari pembelajaran di luar kelas. Artinya mencari kakak-kakak kelas yang sudah mahir untuk membantu. Dan alhamdulillah di saat itu kakak-kakak kelas, kita ingat dulu masjidnya masjid lama ya. Jadi kita kalau mau belajar itu habis Isya, itu di masjid itu karena dingin lantainya. Jadi di situ jadi kita merhatikan satu-satu dulu, suruh beli kamus Muhammad Yunus, kita beli, kita artikan, kalau nggak tahu kita tanya. Ya karena mohon maaf, ya dan di Al Furqan kan terkenalnya waktu itu bahasa Arabnya ya, nahwu sorobnya ya, kita dari 0 gitu. Sehingga mau nggak mau ya kita harus benar-benar belajar untuk mengejar ketertinggalan itu. Ada nggak suka duka Ustadz selama Ustadz mondok di sana, hal yang Ustadz paling ingat sampai dengan sekarang, atau mungkin hal yang menurut Ustadz nih paling duka lah ya kan? Suka dukanya itu gimana dulu Ustadz? Ya alhamdulillah kalau untuk suka dukanya tentu karena ini perjuangan menuntut ilmu ya. Alhamdulillah di Al Furqan kan kita tahu dulu nyari air sendiri. Kemudian kita mohon maaf dulu itu kalau sapi tank penuh itu kita harus kerja bakti, mohon maaf ngambilin BAB kita. Itu yang paling saya ingat. Dan yang kemudian juga ketika belajar itu kalau sudah Ustadz Aun yang ngajar atau kita itu harus persiapan. Di depan beliau itu kayak apa ya, bener-bener deg-degan gitu. Deg-degan gitu. Kalau nggak persiapan itu bener-bener takut banget gitu. Artinya deg-degan lah tadi. Kemudian dukanya sih, mohon maaf, karena waktu itu kita kalau nggak salah krisis moneter ya. Oh iya, Ustadz ngalami tahun 98. Ya, kemudian ayah saya juga waktu itu dari apa namanya perangkat desa kemudian udah pensiun. Mau nggak mau ekonomi ya agak kesulitan. Sempat kita nulis surat ke orang tua minta kiriman duit, nggak dikirim. Akhirnya kita cerita, kita becak di Al Furqan. Oh, sempat juga. Iya, sempat ya narik becak lah, intinya dukanya di situ ya. Artinya nyari buat tambahan lah. Tapi nggak tiap hari ya. Kalau kita pengen gitu, hanya buat jajan gitu kan. Ibu dengar itu sakit.
Saya dimarahi kakak saya, dikirimin surat, kamu kalau cerita jangan yang pahit-pahit kan. Nah, itu yang saya masih ingat, duka artinya sedih di situ karena waktu itu cerita ke orang tua itu. Sejak itu ya kita nggak pernah cerita-cerita lagi, minta duit nggak ada, ya sudah kita usaha sendiri becak gitu. Seperti itu. Ya walaupun nggak sering ya, artinya kalau pengen jajan ada uang tambahan harus becak gitu. Setelah belajar kita seperti itu. Ustadz, tadi kan Ustadz sampaikan tadi salah satunya ketemu dengan Ustadz Aun itu benar-benar kita harus persiapan. Mungkin ada lagi nggak Ustadz dulu, siapa pengajar kita di sana tuh yang menurut Ustadz sampai sekarang itu nasihat itu sampai berbekas di hati Ustadz? Ya, tentu yang pertama tadi saya bilang Ustadz Aun Rafiq. Dulu, mohon maaf, zaman itu masih ada Ustadz Abu Mas'ud, ada Ustadz Nur Yakin ya. Abu Mas'ud itu waktu itu masih fresh ilmunya. Nah, itu mohon maaf di zaman itu diidolakan oleh santri-santri gitu. Jadi kita kalau diajar beliau itu seneng banget karena memang ilmunya baru pulang kan waktu itu. Ya itu aja. Kemudian kalau Ustadz yang lain sih, kalau kita dulu Ustadz muda yang kita hormati waktu itu Ustadz muda Ustadz Ahmad Izzah. Ya, Ahmad Izzah, beliau momong lah, kalau bahasa kita momong gitu. Selalu minta nasihat beliau, kadang dengar beliau tuh kita tuh ada rasa kebahagiaan gitu. Ahmad Izzah. Nah, ini ngomong-ngomong soal Ibnu Umar nih Ustadz ya. Masya Allah, yang sekarang ini kan salah satu, ini di Tangerang ini ada dua berarti Ustadz. Salah satu di daerah mana? Tangerang Selatan ini, satunya di Pamulang. Pamulang. Ya, sama-sama Tangerang Selatan, cuma beda kecamatan. Oke, Masya Allah. Nah, ini boleh cerita sedikit Ustadz, pondok ini tuh apa namanya, dari jenjang apa, dan juga apa namanya, mungkin berlokasi di mana sih saat ini sekarang ini Ustadz? Iya. Sebagaimana tadi kita sampaikan di awal, pertama kita di Legoso ini, Jalan Legoso Raya ini, Jalan Legoso Raya, Pisangan Timur, Ciputat, Tangerang Selatan. Ini gedung utama kita dulu, berawal kita bikin SD tahun 2009. 2009 awal 2008 merintisnya. Saat saya baru pulang dari Saudi, waktu itu ketemu dengan ketua yayasan sini. Jadi kita ngobrol, kemudian saya diajak untuk mendirikan sekolah ini. Dulu awal berdiri itu kita adanya SD ya, SD. Kemudian setelah itu orang tua minta untuk adiknya bikin TK, kemudian dari TK itu ada KB, kemudian setelah itu ada SMP SMA Putri ya. Nah, namun sebelum ada SMP SMA Putri, kita sudah ada tanah wakaf dari owner dari tanah ini, ya Bu Haji namanya. Kita ucapkan syukur dan jazakallahu kepada Bu Haji Nulis Umar. Beliau mewakafkan tanahnya di Pamulang karena ngelihat kita ini berhasil, artinya sukses gitu. Pendidikan kita bagus, sehingga beliau mewakafkan tanah di Pamulang dan kita kelola untuk jadi pesantren putra. Pesantren putra. Jadi kurang lebih tahun 2012 lah. Ya kita 2012. Jadi kita ada unit ya. Jadi kalau yang di Pamulang itu khusus putra SMP SMA. Itu udah asrama juga saat itu. Iya. Kalau itu benar-benar boarding. Nah, kalau di sini kan campur ya. Campur. Kalau di sana full boarding. Full boarding. Jadi tidak ada yang pulang pergi. Nah, kalau di sini ahwat, ada yang berasrama, ada yang pulang ke rumah masing-masing begitu. Kalau boleh tahu kegiatan mereka dari pagi sampai dengan malam tuh apa sih Ustadz, kalau Ustadz programkan di sini? Ya, karena kita ini namanya Sekolah Islam Plus Tahfidz, jadi bukan wajib tahfidz ya, tapi plusnya tahfidz. Ya tentu di pagi hari itu kita kurang lebih 120 menit, itu anak-anak belajar tahfidz dulu. Di semua jenjang ya, kecuali mungkin TK, KB, mereka beda. Jadi kita, kalau di pesantren tentunya habis subuh ya. Kalau di sini kita mulai dari jam 7:30 ya, 7:30 anak-anak tahfidz. Kemudian setelah tahfidz nanti masuk kelas belajar seperti biasa. Jadi kita karena nginduk ke Diknas, alhamdulillah SD kita sudah berizin, bahkan sudah akreditasi A. Dan akreditasi A bahkan termasuk A+ lah di sini. Kita alhamdulillah kita sudah dapat A+. Dan setelah itu mereka belajar. Jadi karena ke Diknas tentu ada pelajaran diniyah dan Diknas. Jadi kurikulum kita itu ada dua, kurikulum mandiri. Itu kurikulum mandiri itu kita kelola sendiri, yaitu tentu berkaitan dengan diniyah ya. Sehingga ada akidah, ada fikih, ada bahasa Arab, ada adab, ya dan lain sebagainya. Adapun Diknas tentu kita mengikuti kurikulum Diknas. Seperti itu. Berarti sudah kalau SMP udah masuk paket B-nya juga Ustadz ya? Iya, kalau untuk SMP-nya masih paket, kita lagi proses perizinan. Saat ini nginduk ke sekolah lainnya supaya ijazahnya lebih legal ya. Artinya sebenarnya
pakai juga ide legal, tapi supaya lebih meningkatkan mutu, kita nginduk dulu sementara, sambil kita proses perizinannya. Masya Allah. Ustaz, kalau boleh itu berapa sekarang jumlah santri Ustaz di... Kalau total semua dari TKB ya sampai pesantren itu kurang lebih hampir 600-an. 600 sekian. 600 sekian. Ya. Masya Allah. Itu terdiri dari Ikhwan dan Akhwatnya? Iya, Ikhwan dan Akhwatnya. Karena di SD ini paling banyak. SD itu ada 2 rombel, ada yang sudah 3 rombel bahkan. ABC gitu. Kalau boleh tahu, target Ustadz ini apa sih Ustadz di Ibnu Umar ini Ustadz untuk target akhir dari santri-santri Ustadznya Ustadz yang Ustadz harapkan? Ya, tentunya yang paling penting kita adalah menyiapkan generasi soleh yang berakidah lurus. Sedang pemahaman salaf, ini yang paling penting. Kemudian yang kedua adalah membekali mereka dengan tata cara ibadah dasar, ibadah yang wajib, yaitu tentunya toharohnya yang benar, kemudian sholatnya yang benar, karena ini kan rutinitas harian ya. Kemudian rukun Islam yang lainnya. Kemudian juga tahfidz, di mana tahfidz ini adalah tambahan plusnya, jadi kita ajarkan tahfidz kepada anak-anak. Kalau untuk SD itu hanya 3 sampai 6 juz. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada yang lebih gitu ya. Jadi tetap target kita hanya 3 sampai 6 juz, tapi kalau murid bisa lebih, alhamdulillah enggak apa-apa. Kita mengantarkan mereka. Karena kan anak masing-masing anak kan kemampuan beda-beda. Kalau di pesantren Pamulang itu 9 juz, tapi ada juga yang sampai 15 juz sampai hampir selesai 3 tahun ya. Kemudian di Putri ini enggak banyak, Putri itu sama dengan SD tadi. Itu. Jadi niat kita adalah tentunya kita tidak ingin menjadikan semua murid kita itu ustadz ya atau dai. Kita hanya ingin menjadikan mereka adalah apapun mereka nanti hasilnya, tetap mereka menjadi anak yang soleh. Jadi dokter yang soleh, ustadz yang soleh, kalau ustazah yang soleh, ya, seperti itu. Jadi kita hanya menyiapkan apapun pekerjaan mereka atau apapun nanti hasilnya, mereka semoga tetap menjadi anak yang soleh dan solehah yang bermanhaj salaf. Itu inti dari tujuan kita di sini. Berarti kan ada yang lulus SMA ini rata-rata kemana Ustadz arahkan? Rata-rata mereka itu? Ya, karena kalau untuk putra itu baru ya, artinya belum ada yang lulus, yang putra ya. Karena kan kita dulu SMP. Tentu kalau di SMP jenjangnya ke SMA, ada yang ke kita, ada juga yang ke pondok-pondok yang lain ya. Kalau dari SD kita juga ada yang ke Al-Irsyad, ada ke Al-Furqan, bahkan ada Al-Furqan juga. Ada Al-Furqan. Kemudian pondok-pondok yang lainnya. Adapun kalau untuk SMA Putri itu tentu kita berikan kebebasan kepada mereka. Ada yang di kedokteran, karena kita di sini ada 2 ada yang IPA dan ada IPS. Ada 2 jurusan ya, SMA putranya, SMA putrinya. Jadi ada IPA dan ada IPS. Yang IPA dan sebagian yang ke kesehatan, ada juga yang lanjut ke sekolah tinggi perempuan seperti di Wafi, ya, kemudian ada di Aisyah dan lain sebagainya. Adapun ada juga mungkin yang ke Libya gitu ya, ada yang ke Libya seperti itu. Ustadz, ini kan kita tahu lokasi Ustadz kan termasuk lokasi yang padat penduduk nih Ustadz ya. Betul. Daerah sini dan juga daerah mana Cipete? Pamulang ya. Pamulang. Ada nggak dulu kesulitan terhadap dengan dakwah sunnah kita di sini Ustadz? Ya, kalau untuk di Tangerang Selatan karena mungkin ini pinggiran Jakarta ya, jadi masyarakatnya welcome. Artinya welcome itu kita alhamdulillah dari awal nggak ada kesulitan. Artinya ketika kita buka sekolah kita mulai dengan daksos ya, dakwah sosial. Jadi kita alhamdulillah selama ini semoga kedepannya juga tidak ada halangan, tidak ada rintangan. Alhamdulillah dengan masyarakat juga kita ada kegiatan daksos tadi. Kemudian kalau Idul Adha kita bagi-bagi kita berkorban bersama. Bahkan kita juga ada beberapa tanah wakaf, itu pun bahkan kita bagikan dagingnya atau daging kambingnya atau binatang kurbannya ke mereka. Gitu. Bahkan kita juga ada yang di Papua. Jadi Menumar cabang Papua, alhamdulillah. Jadi kita kadang juga menggalang dana untuk yang di Papua dan di Papua sudah berjalan gitu. Alhamdulillah. Jadi secara garis besar sih alhamdulillah selama ini Allah berikan kemudahan kepada kita. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan kita. Belum ada hal-hal yang mungkin semoga tidak ada ya. Semoga tidak ada. Dan di Ciputat ini memang ini kota pendidikan ya. Karena ini Ciputat ini banyak sekolah di sini. Betul. Iya, dan bukan lagi pinggiran banget ya, sekarang udah masuk ke kalau itu juga Tangsel kan udah Tangerang Tangsel itu udah mandiri kota sendiri gitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Balik lagi ke Al-Furqan ya Ustaz. Kapan terakhir Ustaz ke Al-Furqan?
Eh, lama ya, waktu itu habis pulang daurah dari Batu. Mungkin 4 tahun yang silam ya. Sebelum pandemi corona ya? ya, sebelum pandemi. Waktu itu mampir ke Ustadz Zamil yang di itu, kemudian ke Al Furqan. Sampai sekarang belum sempat lagi. Insya Allah nanti kita pengen main ke sana. Insya Allah pengen silaturahmi. Masya Allah. Mungkin Ustadz pernah lihat kali ya, sekarang ini kan ya alhamdulillah kita lihat perkembangan Al Furqan. Ya, saya mengikuti alhamdulillah. Masya Allah Ustadz ya. Kalau dibandingkan dulu dengan zaman Ustadz tuh bagaimana Ustadz? Wah, ini saya belum tahu sekarang ya, tapi saya lihat karena saya juga suka ngikutin di YouTube ya, di YouTube Al Furqan, kemudian ada grup Fursan gitu. Tentu berbeda jauh. Kalau terakhir itu saya lihat ke sana itu gedungnya udah tingkat, kemudian saya kira tidak ada santri lagi yang narik becak ngambil air. Saya kira tidak ada lagi santri yang mohon maaf ngambil BAB-nya sendiri. Saya kira tidak ada itu. Bahkan alhamdulillah kalau saya lihat sih alhamdulillah maju pesat ya. Sangat besar, Al Furqan sangat besar sekali dan saya termasuk bersyukur karena dan saya ucapkan syukur dan jazakumullah khairan kepada para asatidzah yang telah mendidik, memberikan ilmu kepada kami, dan semoga Al Furqan semakin besar dan termasuk mahat yang jadikan referensi rujukan bagi orang tua yang ingin memondokkan putra-putrinya di mencari sekolah untuk di daerah Jawa Timur insyaallah. Bahkan seluruh Indonesia. Mungkin terakhir nih Ustadz ya. Seperti yang Ustadz sampaikan tadi kan memang Ustadz lihat ada perbedaan jauh dan juga santri sekarang ini kan alhamdulillah sudah banyak terfasilitasi ya kan. Betul. Mungkin ya fasilitas itu sebenarnya bagian daripada ujian mereka juga. Betul. Beda dengan dulu zaman Ustadz ya, sampai Ustadz ceritakan ambil air sendiri, BAB aja sulit dan harus ngambil sendiri dan sebagainya itu Ustadz. Nah, nasihat Ustadz kepada santri-santri sekarang ini gimana Ustadz untuk tetap berjuang untuk semangat menuntut ilmu dengan fasilitas yang ada sekarang ini? Ya. Saya ingin sebentar menilik ke belakang ya. Tentu santri kita dengan santri zaman saya dengan santri zaman now katanya ini berbeda karena kalau dulu itu kebanyakan santri itu mondok niat sendiri. Jadi niat dari dalam diri sendiri. Kalau santri zaman sekarang itu sebagian besar ya belum saya tidak bisa pukul rata itu niat dari orang tua. Sehingga hasilnya berbeda karena himmahnya, keinginannya berbeda. Maka tentu yang pertama adalah saya nasihatkan kepada para santri-santri untuk niatkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini tuntutan orang tua, tapi tentu orang tua tidak lain adalah ingin menjadikan kalian anak-anak yang soleh dan solehah yang bermanfaat dan menyelamatkan kalian nanti di akhirat. Ini adalah harus ditanggapi dengan baik. Karena kadang ada santri yang merasa dia kok orang tua sudah nggak sayang dengan saya karena saya dipondokkan gitu. Apa saya nakal gitu ya? Apa saya nakal? Karena dulu terkenal pesantren itulah penjara suci ya. Walaupun saat ini sudah berubah stigma itu. Jadi pesantren itu bukan alternatif, bahkan sekarang pesantren itu tujuan utama sebagian orang-orang sudah kenal agama dengan baik. Tujuan utamanya adalah menjadikan pesantren salah satu pondok tujuan utama. Kemudian yang kedua dengan fasilitas yang begitu mudah tentunya harus lebih semangat lagi. Ya, semangat untuk belajar, menuntut ilmu dan jangan sampai mengecewakan orang tua. Ya, kemudian juga harus bergaul dengan teman-teman yang baik. Ya, karena lingkungan itu sangat penting walaupun di pondok kadang kalau kita salah gaul ya karena kita dulu mengalami dalam artian ketika kita salah gaul tentunya kalau kita gaulnya dengan anak yang malas, suka foya-foya, hura-hura ya itu akan terpengaruh dan nanti ruginya di belakang. Ya, tapi bercarilah teman-teman yang soleh ya karena tidak semua anak-anak di pondok itu apalagi sekarang banyak ya. Zaman kita dulu sedikit aja kadang ada yang ya santai di mondoknya gitu ya, nggak semangat. Apalagi zaman sekarang yang santrinya sudah ribuan ya saya kira ya, tentu harus terus semangat dan jangan lupa minta doa ke orang tua. Dan jika ada masalah, ada kebuntuan, maka konsultasikan dengan tentu kepada ustadz dan juga kepada tentu orang tuanya. Ya, dan kalau ada masalah sekecil apapun jangan dipendam. Ya, misalkan ada masalah dengan sama teman atau apa, konsultasikan dengan ustadz agar kita betah. Karena kadang godaan itu ya ada juga godaan itu di tahun terakhir gitu ya, bikin nggak betah gitu ya. Jadi harus tetap minta nasihat ustadz itu sangat penting. Mungkin itu ya nasihatnya. Masya Allah. Itu penting banget tadi yang saya sampaikan. Bahwasanya pondok pesantren itu sekarang menjadi tujuan ya Ustadz ya. Karena ya apalagi sekarang ini Ustadz cerita di Ibnu Umar ini kita sudah terikat dengan dinas. Jadi kadang tuh orang tua tuh agak bingung. Saya nanti nyekolahin anak saya di pondok tuh apa nanti bisa saya kuliahkan dia kedokteran ya. Saya sampaikan tadi kan kita aja SMA aja udah ada IPA dan IPS gitu kan Ustaz. Di samping itu pendidikan diniyah juga kita genjorkan di sini. Masya Allah ini. Masya Allah Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas waktunya, atas berbaginya pada kita Ustaz ya. Masya Allah.
Kita tunggu di Al-Furqan ya, Ustaz. Insya Allah nanti kemarin sudah ada agenda sih, sudah ada rencana. Insya Allah semoga Allah berikan kemudahan kepada kami untuk ziarah ke Al-Furqan. Insya Allah. Barakallahu Kita fikum. tunggu. Iya, insya Allah. Baik pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar Radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, demikian episode Jejak Alumni kita pada hari ini. Bersama dengan Ustadz Sulaiman Abu Syaika MPD Hafidhullah Ta'ala di pondok beliau di Ibnu Umar ya. Jadi bagi pemirsa juga yang ingin lebih tahu tentang Ibnu Umar ini, silahkan datang di daerah Ciputat ya, Ciputat ya. Mungkin nanti informasi akan kita tampilkan juga di deskripsi. Mungkin bagi para penonton yang mungkin rumahnya dekat sini, ternyata ada pondok pesantren juga yang di sini. Selain memperhatikan masalah pendidikan dinasnya dan juga ada pendidikan diniahnya juga yang Masya Allah yang bisa kita jadikan sebagai rujukan. Baik, barakallahu fikum atas perhatiannya. Kita undur diri, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Masya Allah.